semuanya, kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Graditya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan surat dinas. Kaidah kebahasaan surat dinas itu ada 4. Yang pertama ada kata ganti dan sapaan. Kedua ada kata baku dan tidak baku. Ketiga ada kalimat efektif. Dan keempat ejaan. Untuk memulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita mulai bahas ya. Yang pertama, kata ganti. Kata ganti yang digunakan sebagai pengganti subjek atau objek berupa dan benda. Jenis kata ganti, ada kata ganti orang yaitu saya, kamu, kami, kita. Ini untuk kata ganti orang pertama. Kata ganti orang kedua, kamu, Anda, engkau, saudara, kalian. Dan kata ganti orang ketiga, dia, beliau, mereka. Kedua, kata ganti penanya. Kata ganti penanya ada kapan, di mana, apa, siapa, dan bagaimana. Kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ada ini, itu, di sini, di situ, begini, begitu, dan lain sebagainya. Terakhir, kata ganti pemilik. Ada ku, mu, nya, kami, dan mereka. Kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa atau menggantikan nama orang. Jenis kata sapaan, ada sapaan nama diri, contohnya Toto, Nur, Febi, Ayu, jadi menyebutkan nama diri sendiri. Sapaan kekerabatan, ada bapak, ibu, paman, bibi, adik. Sapaan gelar kepangkatan, ada kapten, profesor, sopir, lurah, camat. Dan sapaan kata nama pelaku seperti penonton, peserta, pendengar, atau hadirin. Yang kedua, kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Sedangkan kata tidak baku sebaliknya ya, yaitu kata yang tidak sesuai penggunaannya dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Contoh kata baku dan tidak baku. Nah, coba semuanya perhatikan, ada kata izin, silahkan, Jumat, November, negeri, analisa, nasihat, dan apotik. Ini adalah contoh kata baku dan tidak baku. Yang termasuk kata baku dari contoh ini adalah izin, nasihat, dan November. Sedangkan yang termasuk kata tidak bakunya yaitu silahkan, Jumat, negeri, analisa, dan apotik. Silahkan seharusnya ditulis silakan, tidak memakai H. Jumat tidak perlu menggunakan kutip, tapi Jumat ya. Negeri, negeri penulisannya, dan apotik itu apotek. Yang ketiga, kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif: sistematis atau sesuai dengan SPOK. Sesuai dengan EBI, yaitu ejaan dalam kaidah bahasa Indonesia. Tidak ambigu atau tidak memiliki makna ganda atau multitafsir. Dan terakhir efisien, artinya tidak boros dan tidak bertele-tele. Contoh penggunaan kalimat efektif. Dari kalimat yang disajikan, kalimat tidak efektif terdapat pada nomor berapa? Nah, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. 2. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Dan 3. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat nomor 3 ya. Mengapa? Karena di kalimat nomor 3 ada double ya, ada 2 kata yang seharusnya tidak perlu digunakan bersamaan, yaitu kata sangat dan kata sekali.
Seharusnya jika mau menggunakan kata sangat manis, maka tidak perlu menggunakan kata sekali. Hanya boleh dipilih salah satu, bisa sangat manis atau manis sekali, seperti itu. Yang keempat, penggunaan ejaan. Penggunaan ejaan dalam menulis surat dinas yang paling diutamakan yaitu tanda baca, huruf, dan pilihan kata. Tanda bacanya berupa titik, koma, titik dua. Itu perlu diperhatikan. Hurufnya penulisan huruf kapital, penulisan huruf kecil, seperti itu harus perlu diperhatikan juga. Dan pilihan katanya ketika menggunakan kata-kata yang sopan, yang santun, itu harus perlu diperhatikan. Contoh penggunaan ejaan dalam surat dinas. Silakan kalian perhatikan contoh yang disajikan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, JLB Sempor 28 Malang 65151, telepon 0341776345. Ini penulisannya itu kurang tepat. Ini biasa digunakan dalam kop surat atau dalam kepala surat. Penulisannya ini kurang tepat karena alamat tidak boleh disingkat. Jadi penulisan alamat itu tidak boleh disingkat. Alamat yang disingkat hanya boleh singkatan nama orang. Misalnya MT Haryono, itu kan nama orang, jadi boleh disingkat. Jadi mungkin Jalan MT Haryono, seperti itu. Jadi perbaikannya adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, Jalan Bendungan Sempor. B-nya itu bendungan dan jalannya itu diurai, tidak disingkat ya. Jadi bukan JLB Sempor tapi Jalan Bendungan Sempor. Seperti itu. Nah, untuk perbandingan unsur kebahasaan antara surat pribadi dan surat dinas, bahasa yang digunakan pada surat pribadi itu biasanya tidak baku, tetapi tetap mengedepankan kesopanan. Sedangkan bahasa yang digunakan pada surat dinas yaitu menggunakan bahasa yang resmi, kata-kata yang baku dengan polanya yang sangat jelas. Demikianlah materi pada kaidah kebahasaan